Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safina dengan NIM 2302104020077. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan moral peserta didik di era 4.0. Perkembangan moral peserta didik di era 4.0 melibatkan pemahaman terhadap pengaruh teknologi dan perkembangan globalisasi terhadap nilai-nilai moral yang dianut oleh generasi muda. Langkah-langkah dalam mendiskusikan perkembangan moral peserta didik di era 4.0 beserta contoh kasus di lingkungan sekitar dan solusi yang dapat dilakukan. Untuk yang pertama yaitu pengaruh teknologi dan globalisasi. Pada hal ini terdapat contoh kasus yaitu peserta didik terpapar pada konten media sosial yang merugikan moral seperti konten kekerasan atau pornografi. Serta globalisasi menyebabkan perubahan nilai dan norma lokal. Solusi yang dapat kita lakukan pada kasus ini yaitu mengimplementasikan pendidikan moral yang mencakup aspek digital, mengajarkan etika online dan kesadaran akan dampak negatifnya, serta menerapkan kontrol parental dan filter konten untuk mengurangi resiko exposure terhadap materi yang tidak sesuai dan juga meningkatkan pemahaman dan kebanggaan terhadap nilai-nilai lokal melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kedua, ada individualisme dan kurangnya empati. Pada kasus ini yaitu peserta didik cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, serta kurangnya empati mereka terhadap masalah sosial dan lingkungan. Solusi yang dapat kita lakukan pada kasus ini yaitu mengintegrasikan pelajaran tentang empati dan kurikulum untuk mengajarkan peserta didik memahami dan peduli terhadap pengalaman orang lain, dan mendukung proyek-proyek sekolah yang mendorong kolaborasi dan tanggung jawab sosial, serta memfasilitasi program mentoring antar siswa untuk membangun hubungan sosial yang mendukung perkembangan moral. Yang ketiga, ada tantangan etika teknologi. Untuk contoh kasus ini yaitu plagiarisme dalam tugas online dan juga penyebaran berita palsu atau hoax. Solusi yang dapat kita lakukan pada kasus ini yaitu menyertakan pembelajaran tentang etika online, termasuk konsep seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dan yang kedua yaitu menerapkan sanksi yang jelas terhadap tindakan melanggar etika, baik dalam konteks akademik maupun perilaku online, serta meningkatkan literasi media peserta didik sehingga mereka dapat lebih kritis dalam menilai informasi yang ditemui di dunia digital. Yang keempat, ada pentingnya etika kerja dan profesionalisme. Pada contoh kasus ini yaitu plagiarisme atau kecurangan dalam proyek kelompok serta ketidakpatuhan terhadap norma-norma etika dalam dunia kerja. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam kurikulum pendidikan. Menyertakan simulasi kasus bisnis dan proyek kolaboratif untuk membangun pemahaman tentang etika kerja, serta mendukung program mentoring karir untuk memberikan wawasan etika dan profesionalisme dalam dunia kerja. Untuk yang terakhir, yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pada kasus ini, tidak adanya dukungan dari orang tua terhadap pembentukan nilai moral anak, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik. Solusi yang dapat kita lakukan pada kasus ini yaitu menyertakan orang tua dalam program pendidikan karakter dan berkomunikasi secara terbuka tentang perkembangan moral anak, serta membentuk kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung nilai-nilai moral, melibatkan organisasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki keterampilan teknologi tinggi, tetapi juga moral dan etika yang kuat dalam menghadapi tantangan di era 4.0. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.